aja. Adik-adik, langsung mau tanya nih, kalian selama di rumah apa kabarnya? Langsung harap kalian semua sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama angkat pujian apa kabar, kita mau tanya teman-teman kita. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, mari puji Tuhan. Lagi adik-adik. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, lalu berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Bapa, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi adik, berbuah, 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 berbuah. Shalom, halo apa kabar adik-adik? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Baik-baik ya? Lause berharap dan berdoa agar adik-adik semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Apalagi saat ini dalam kondisi situasi karena corona yang masih belum reda, kita harus hati-hati dan jaga diri masing-masing. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya? Oke, kalau adik-adik sudah siap, agar lebih siap lagi, mari Lause ajak kalian untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan setiap hati kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada hari ini. Berkati adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka dengan pimpinan Roh Kudus, agar boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung ingin bertanya satu pertanyaan. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Jadi yang tahu, mungkin yang sudah sekolah kelas 5, kelas 6 SD pasti tahu. Karena itu ada pelajaran di sekolah tentang tanggung jawab. Hampir sama dengan kewajiban. Apa adik? Apa arti tanggung jawab itu? Ya, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan jikalau tidak kita lakukan, maka kita akan mendapatkan suatu sanksi atau akibat dari perbuatan yang tidak kita lakukan tadi. Nah sekarang adik-adik, saya ingin bertanya, apa sih contohnya perbuatan yang menceritakan tentang tanggung jawab itu? Misalnya, sebagai orang tua pasti punya tanggung jawab. Mama, papa punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Apa misalnya? Yaitu mencari nafkah, bekerja, melindungi anak-anaknya,
dan lain sebagainya. Sebab kalau orang tua tidak punya tanggung jawab, maka keluarganya akan terlantar. Mungkin anak-anaknya akan mengalami kelaparan, adik-adik. Nah sekarang contoh yang nyata, apa tanggung jawab adik-adik sebagai anak di rumah? Apa adik-adik contohnya? Iya, tanggung jawab kita yaitu apa? Menghormati orang tua, menghormati papa, menghormati mama, menghormati kakaknya. Ya, dan juga kita juga punya tanggung jawab pribadi di rumah, yaitu apa? Kita harus bisa mulai belajar mengurus diri kita sendiri, adik-adik. Jangan semuanya harus mama, harus papa yang mengurusi kebutuhan kita, karena kita harus semakin dewasa, adik-adik. Dan juga tanggung jawab adik-adik, misalkan di sekolah apa? Ya, pasti misalkan kalau ada PR, adik-adik punya tanggung jawab untuk apa? Mengerjakan tugas PR dari bapak ibu guru kalian. Kalau adik-adik tidak mengerjakan PR, apa akibatnya? Bapak ibu guru pasti akan marah kepada adik-adik. Nah adik-adik, pada kesempatan ini Lauso akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21. Mari adik-adik yang bawa Alkitab, tolong dibuka. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik bisa membaca dan menyimak dengan Alkitabnya masing-masing. Dalam firman Tuhan ini diceritakan adik-adik, yaitu pada saat Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya, maka Tuhan Yesus juga selalu menemui para murid-muridnya. Saat itu murid-murid yang sedang berada di tepi Danau Tiberias. Karena pagi itu mereka kelelahan adik-adik. Karena sudah semalam suntuk mereka mencari ikan. Mereka menjala ikan. Dan akhirnya pagi harinya mereka sudah mendarat. Dan mereka perlu istirahat. Dan bahkan mereka perlu untuk sarapan pagi. Kemudian mereka membakar ikan hasil tangkapan mereka. Mereka bakar bersama-sama, beramai-ramai. Kemudian mereka makan. Tuhan Yesus saat itu juga ada di situ adik-adik. Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Kemudian Tuhan Yesus menemui salah satu murid, yaitu murid yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Coba, lo ingin tanya, siapa nama murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Siapa adik? Yaitu, Simon Petrus. Ya, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, yaitu pada saat apa? Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mengasihi aku daripada semuanya ini? Kemudian apa jawab Petrus adik? Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali, kembali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Jawab Simon Petrus, benar Tuhan, Engkau tahu sendiri bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kali Tuhan Yesus kembali bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dengan sedih hati adik-adik, Simon Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik kasih Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali ini dengan pertanyaan yang sama, adik? Ketiga pertanyaan itu sama. Yang pertama, yang kedua, ketiga, pertanyaannya sama.
Dan jawaban Petrus juga sama. Yesus bertanya 3 pertanyaan yang sama kepada Petrus, yaitu untuk apa tadi? Untuk meyakinkan kepada Petrus, apakah benar-benar Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang benar-benar setia kepada Tuhan Yesus. Seperti yang lo ceritakan tadi, karena Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus memberikan suatu tugas, suatu tanggung jawab kepada Simon Petrus, maka Tuhan Yesus kembali bertanya kepada Petrus ketiga hal pertanyaan yang sama tadi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu apa, Adik? Yaitu Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus. Nah, Adik yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi apa tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus? Yaitu apa, Adik? Sesuai dengan kata Tuhan Yesus setelah dia bertanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas Petrus yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Siapa domba-domba itu? Yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut sebagai domba-dombanya Allah. Siapa domba-domba Allah itu, Adik? Siapa murid Tuhan Yesus itu, Adik? Yaitu termasuk kita. Kita adalah murid Tuhan Yesus, maka kita juga bisa disebut sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, sebagai domba itu juga harus dipelihara, Adik. Kalau Adik mungkin melihat ada orang mempunyai domba atau kambing, kalau kambingnya itu diterlantarkan, nggak dikasih makan, maka domba-domba itu akan mati. Atau mungkin dia akan diterkam oleh anjing dan sebagainya tadi. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemilik kambing atau domba harus menggembalakan dan menjaga domba-dombanya itu. Demikian juga dengan Petrus. Dia diberikan tugas tanggung jawab yang berat, Adik. Menggembalakan domba itu tugas yang sangat berat. Karena kalau seorang gembala di padang gurun, pada saat dia menggembalakan domba-dombanya, dia harus bisa melindungi domba-dombanya itu dari hewan-hewan pemangsa. Contohnya serigala, harimau, singa, dan sebagainya. Demikian juga dengan kita, Adik, sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga perlu adanya pemeliharaan, Adik. Ya, maka Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, termasuk Petrus, agar Petrus dan murid-murid yang lain menggembalakan domba-domba, menggembalakan anak-anak Tuhan yang sudah percaya, agar iman mereka semakin kuat, agar mereka tidak tercerai-berai, Adik. Nah, dari kasih Tuhan Yesus, sekarang apakah kita juga punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan? Kalau adik-adik ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Apakah jawab adik-adik? Ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan juga akan berikan tanggung jawab kepada adik-adik semuanya. Itu apa, adik-adik? Ada 3 hal tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang pertama, adik-adik, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita punya tanggung jawab, yaitu apa? Kita memperkuat iman kita dulu, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan, agar iman kita tidak mudah goyah. Caranya bagaimana, Adik? Yaitu kita harus rajin berdoa. Sebagai anak Tuhan, nafas kita adalah doa. Doa adalah nafas kita. Kapan kita berdoa? Apakah hanya waktu mau makan atau tidur saja? Tidak, Adik. Setiap saat, setiap waktu kita harus dahului dengan doa, dan kita akhiri dengan doa. Kemudian kita juga harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita, Adik. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti akan perintah-perintah dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, Adik, setelah kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita juga harus rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin bersekutu, Adik, agar iman kita semakin kuat. Jadi yang pertama tadi, kita memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Pak Adik, apa tugas tanggung jawab kita yang kedua? Tugas tanggung jawab kita yang kedua yaitu kita apa? Harus
mau melayani. Loh, kok melayani? Bukankah melayani itu tugasnya losok-losok, guru-guru sekolah minggu? Bukankah melayani itu tugasnya para majelis? Bukankah melayani itu tugasnya pendeta? Bukan, adik-adik. Melayani adalah tugas semua orang-orang yang percaya, termasuk adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, maka adik-adik juga harus mau melayani. Melayani siapa? Sesama kita. Caranya bagaimana? Gampang, adik-adik. Misalkan kalau ada teman-teman yang malas ke gereja, kita layani mereka, kita datangi mereka, kita ajak mereka, yuk ke gereja, yuk kita sekolah minggu. Kalau ada teman adik-adik yang sakit, kita kunjungi, kita doakan mereka. Itu adalah salah satu contoh melayani, adik-adik. Termasuk kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jangan kita menjadi manusia yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Kekayaan kita hanya untuk kita pakai sendiri. Itu adalah manusia egois. Itu bukan salah satu sifat anak-anak yang rohani, adik-adik. Tapi kita harus melayani sama kita. Seperti Tuhan Yesus melayani kita, adik-adik. Kemudian yang ketiga, Pak adik-adik, kita harus menjadi saksi Kristus yang benar. Ya, tugas tanggung jawab kita yaitu menjadi saksi Kristus yang benar. Contohnya bagaimana? Ya, kalau kita sebagai orang-orang yang benar dalam Tuhan Yesus, maka kita harus bisa menjaga diri kita. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kita harus mencerminkan tentang kebaikan. Jangan kita sebagai anak Tuhan, tapi omongan kita masih omongan yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Kalau kita merasa sebagai anak Tuhan, kita masih sering mencontek, ya, mencontek ulangan, atau kita masih suka berkelahi, berantem dan sebagainya. Itu bukan menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari adik-adik, kita memberikan contoh teladan agar kita menjadi saksi yang benar. Nah, itu 3 hal tanggung jawab yang harus kita miliki, adik-adik, dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, adik-adik, maka apa yang akan kita dapatkan? Yaitu sukacita. Kita akan menjadi anak yang sukacita, yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi teman-teman, dikasihi orang tua, dan bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Adik kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang singkat ini kiranya dapat menjadikan kekuatan bagi kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab. Ya, tadi memperkuat iman, melayani, dan bersaksi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita pakai waktu kita. Jangan kita menunggu, nantilah kalau saya sudah jadi pendeta saya baru melayani, nantilah kalau saya sudah dewasa baru saya melayani, nantilah kalau saya sudah kaya baru melayani. Jangan menunggu hal itu, adik. Tapi mulai kapan? Mulai sekarang. Walaupun kita kecil, tapi kita mari menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sebagai saksi Tuhan, agar kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu pada kesempatan ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu ini, agar kami sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tanggung jawab yang dapat kami lakukan, yaitu agar kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar kami menjadi saksi yang benar, dan kami juga mempunyai iman yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami, agar mereka juga semakin tekun di dalam iman dan dalam persekutuan dan sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Margiono. Nah, adik-adik, inti dari firman Tuhan tadi, kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tanggung jawab untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Adik-adik juga tidak lupa untuk mengabarkan Injil. Yuk adik-adik, kita sama-sama angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
di surga. Lagi adik-adik. Tanganku terjabak Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu. Ini dia. Yeay, selamat untuk para pemenang. Dan pengumuman yang kedua adalah dalam rangka Hari Ibu, Sekolah Minggu mengadakan lomba foto dengan tema Mama Sayang Padaku. Dan pengumpulan foto paling lambat tanggal 2 Mei 2021 kepada Lausa Mapping ya adik-adik. Dan pengumuman yang ketiga, di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 1 voucher candy bagi 3 orang pemenang. Dan yang keempat, minggu depan jam 10 pagi tetap ada ibadah ya adik-adik.